Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat tabel di software SPSS. Di sini saya sudah mempunyai datanya ya, data karyawan dengan beberapa variabel dan sudah saya ganti dengan nomor akhir dari nomor absen saya. Seperti ini. Nah, yang pertama yaitu bagaimana caranya membuat tabel sederhana di aplikasi SPSS. Langkah pertama yaitu klik Analyze, pilih Custom Table, klik OK. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini nanti adalah tempat kita untuk membuat tabelnya. Nah, bagaimana sih caranya memasukkan datanya? Kita jadi bisa klik saja variabelnya. Kita klik variabelnya, lalu nanti kita drag ke kotak columns ataupun rows. Seperti ini, kita klik and drag ke columns sampai mouse-nya berganti seperti ini, berganti menjadi tangan. Bukan seperti ini ya, tapi mouse-nya berganti seperti ini, baru kita bisa masukkan. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, lalu kita bisa klik and drag status karyawan atau variabel status karyawan ke rows. Ini sudah menjadi sebuah tabel sederhana di SPSS. Lalu bagaimana cara kita melihat outputnya atau melihat hasilnya? Kita bisa klik OK. Lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari custom table sederhana yang kita buat tadi. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat tabel dengan tambahan data kuantitatif. Caranya hampir sama seperti yang tadi, yaitu kita klik Analyze, lalu Custom Table. Nah, akan muncul kotak dialog seperti tadi dan sudah ada tabelnya, karena kita tadi kan sudah buat tabel ya. Di sini kita bisa masukkan variabel gaji karyawan di sebelah kanan status karyawan, yaitu di bagian rows. Kita masukkan seperti ini ya, sampai ada kotak warna merah. Jadi kalau misalkan kotaknya di bawah, berarti kita nanti akan memasukkan gaji karyawan di bawah status karyawan. Jadi kita masukkan saja di kanan status karyawan seperti ini. Nah, nanti maka akan muncul gambar ini ya, akan muncul warna seperti ini. Setelah variabelnya masuk ke tabel, maka kita akan menentukan besaran statistik dari gaji ini ya. Caranya yaitu klik Summary Statistik. Nah, di sini kan ada mean, karena ini adalah defaultnya itu adalah mean. Misalkan kita ingin mencari maksimum, maka kita bisa cari di sini kotak bagian kiri. Kotak statistik ini merupakan besaran statistik yang ingin kita cari. Misalkan di variabel gaji kita ingin mencari maksimum, maka kita klik maksimum, masukkan ke display seperti ini. Lalu kita ingin mencari minimum, berarti kita bisa mencari minimum lalu masukkan ke display. Nah, misalkan di sini saya ingin minimum menjadi pertama atau paling atas, berarti ini bisa kita klik and drag seperti tadi, di paling atas sampai muncul garis warna merah seperti ini ya, kita taruh di sini. Nah, maka minimum akan berpindah ke atas. Misalkan saya ingin minimum berada di paling tengah atau paling akhir, bisa kita klik and drag, masukkan ke sini. Kita klik apply to selection. Nah, maka tabel kita akan seperti ini. Di sini ada besaran statistik kita, ada mean, minimum, maksimum. Misalkan saya hanya ingin mencari mean, berarti kita bisa kembali ke summary statistik, lalu kita keluarkan minimum sama maksimumnya, kita kembalikan. Nanti akan seperti ini, berarti ini adalah mean dari gaji kita. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memberi judul pada tabel kita. Caranya yaitu klik titles, lalu kita masukkan judulnya. Nah,
Lalu di captionnya bisa kita isi sumber terpercaya. Nah, corner ini merupakan titles yang ingin kita masukkan ke bagian pojok dari tabel kita. Kalau misalkan titles ini ada di atas tabel, caption itu nanti akan ada di bawah tabel, tapi kalau corner ini akan berada di pojok kiri atas. Misal kita klik di sini adalah PT Maju Mapan gitu ya. Kita klik OK. Nah, maka di output kita nanti akan seperti ini. Di atas ada titles, di sini tadi adalah corner, PT Maju Mapan nanti akan di sini, dan yang paling bawah ini adalah subtitles. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel kompleks, data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, di sini saya akan menambahkan variabel tingkat pendidikan karyawan ya. Caranya sama, kita klik tingkat pendidikan karyawan, lalu kita drag ke bagian bawah dari mean hingga muncul kotak berwarna merah seperti ini, bukan di atasnya atau di sampingnya. Maka output kita nanti akan seperti ini. Di sini ada tingkat pendidikan karyawan, yaitu SMU, sarjana muda, ataupun sarjana. Nah, lalu bagaimana sih caranya mengubah tampilan tabel? Ini kan tampilan tabelnya begitu memanjang dan sulit untuk dibaca. Nah, untuk itu mari kita ubah agar bisa dilihat lebih mudah. Caranya yaitu tempatkan pointer pada bagian dalam tabel seperti ini, sampai ada kotak berwarna kuning. Lalu kita klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Lalu cara menyederhanakan tabel kita yaitu dengan kita klik pivot, lalu transpose row and columns. Nah, outputnya nanti akan seperti ini. Di sini tabel kita akan lebih sederhana karena tadi sudah kita ubah. Yang sebelumnya memanjang ke kanan sekarang jadi lebih mudah dibaca dan lebih simple. Selanjutnya yaitu membuat tabel dengan tambahan layer. Nah, fungsi layer pada umumnya adalah untuk mengelompokkan sebuah tabel yang isinya bermacam-macam dan dijadikan sebagai kelompok-kelompok yang relatif homogen. Nah, cara menambahkan layer yaitu kita bisa klik layer pada bagian kanan atas, klik layer. Nah, misalkan di sini saya ingin menambahkan jenis kelamin karyawan, bisa kita klik and drag masukkan ke layers. Lalu saya akan memasukkan status karyawan. Nah, seperti ini. Kita coba klik OK ya. Nah, nanti output kita akan seperti ini. Ya, status karyawan tadi ada di mana? Layernya ada di bagian atas ini. Bagaimana sih kita ingin mencari jenis kelamin karyawan yang laki-laki? Ini kan perempuan. Caranya yaitu bisa kita klik 2 kali di sini. Nah, di sini nanti kan ada kotak seperti ini, kita bisa memilih. Kita bisa memilih jenis kelamin karyawan pria ataupun status karyawan yang sudah menikah atau yang belum menikah. Misal kita ingin mengetahui jenis kelamin karyawan pria, bisa kita klik seperti ini. Ini satu-satu ya, tadi kan kita memasukkan jenis kelamin sama status karyawan di kotak layer, maka akan muncul seperti ini. Ada variabel, ini kan variabel dari jenis kelamin karyawan, dan ini adalah variabel dari status karyawan. Nah, lalu bagaimana sih jika ingin kita lebih mudah lagi melihatnya? Ini tadi kan satu-satu ya. Misalkan kita ingin melihat langsung kombinasi keduanya, yaitu di bagian layer output di sini ada pengaturannya. Di bagian layer output kita klik show each combination of categories is a layer. Kita klik
lalu kita klik OK. Maka nanti outputnya akan seperti ini ya. Di sini ada jenis kelamin karyawan wanita dengan status karyawan belum menikah. Berarti di sini nanti ini sudah ada dua variabel yang menjadi satu. Kalau tadi kan kita satu-satu variabel ya. Variabel jenis kelamin karyawan wanita sendiri, terus variabel status karyawan sendiri. Kalau ini sudah tergabung menjadi satu. Nah, di sini saya akan mencari jumlah laki-laki yang memiliki anak 3 yang bekerja di bagian produksi dengan pendidikan terakhir SMU. Sebelumnya tadi untuk jumlah anaknya sudah saya ganti menjadi nominal supaya nanti bisa kita masukkan ke layers. Nah, di sini saya yang pertama akan memasukkan variabel bidang kerja ke kolom seperti ini. Lalu saya masukkan jenis kelamin karyawannya di bagian rows, tingkat pendidikan di bawah bidang kerja, lalu jumlah anak akan saya masukkan ke layers seperti ini. Kemudian karena tadi kita akan mencari jumlah laki-laki yang bekerja di bagian produksi, maka bisa kita klik variabel bidang kerja seperti ini hingga warnanya berubah. Lalu kita bisa klik categories and totals. Di sini saya akan mengeluarkan label marketing. Saya keluarkan, klik OK. Akuntansi beserta umum juga akan saya keluarkan, karena saya hanya akan mencari jumlah laki-laki yang memiliki anak 3 dan bekerja di bagian produksi. Setelah itu bisa kita apply, kita klik OK. Nanti akan seperti ini output kita. Ada jenis kelamin karyawan pria dan wanita dengan bidang produksi dengan bidang kerja produksi dan beserta tingkat pendidikan terakhir. Kita akan mencari jenis kelamin karyawan pria yang memiliki anak 3 ya. Bisa kita klik, kita cari yang memiliki anak 3. Jadi jumlah laki-laki yang memiliki anak 3 yang bekerja di bagian produksi dengan pendidikan terakhir SMU, jumlahnya adalah 0, berarti tidak ada. Selanjutnya yaitu saya akan mencari rata-rata usia pegawai akuntan laki-laki yang tingkat pendidikannya sarjana dan masa kerjanya 6 tahun. Di sini ada notnya bahwa masa kerja tipe datanya kita ganti menjadi normal. Kita cari masa kerja. Ini kan scale, kita ganti tipe datanya menjadi nominal supaya nanti bisa kita masukkan ke layers. Lalu lama kerjanya akan kita masukkan ke layers dengan jenis kelaminnya. Dari sini akan saya masukkan tingkat pendidikan di bagian rows. Lalu dengan usia di bagian kanan dari tingkat pendidikan karyawan seperti ini. Nah, di sini kan saya ingin mencari rata-rata, maka kita bisa klik ini variabel usia. Kita klik di summary statistik. Di sini Mean ya sudah otomatis atau mode defaultnya itu sudah Mean. Kita klik apply to selection. Berhubung kita nanti akan mencari rata-rata dari usia pegawai akuntan. Karena hanya usia pegawai akuntan saja, maka kita bisa klik variabel bidang kerja, lalu categories and totals. Kita keluarkan label marketing, kita exclude. Lalu apply. Lalu jangan lupa untuk mengklik show each combination ya, supaya kita bisa mengkombinasikan dua variabel yang ada di layar ini. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul
Custom table atau outputnya seperti ini. Lama kerja karyawan 1 tahun dengan jenis kelamin wanita. Karena kita akan mencari rata-rata usia pegawai akuntan laki-laki yang tingkat pendidikannya sarjana dan masa kerjanya 6 tahun. Bisa klik 2 kali di lama kerja. Kita cari laki-laki yang 6 tahun. Lama kerja karyawan. Nah ini, lama kerja karyawan 6 tahun dengan jenis kelamin pria. Rata-rata usianya akuntan laki-laki, ini kan bidang kerjanya sudah akuntansi, dan laki-laki yang tingkat pendidikannya sarjana dan masa kerjanya 6 tahun. Di sini tertera 27. Lalu yang ketiga yaitu kita akan mencari rata-rata gaji karyawan perempuan yang pendidikannya SMU dan sudah menikah dengan bidang kerja di bagian produksi yang masa kerjanya 5 tahun. Di sini masa kerja sudah saya ganti dengan nominal ya. Kita bisa klik langsung saja ke custom table. Ini bisa kita reset. Di sini kita akan memasukkan hampir sama bidang kerja di sini. Statusnya akan saya masukkan ke rows. Gaji karyawan saya masukkan ke rows bagian kanan dari status karyawan. Seperti ini. Ini sudah auto rata-rata. Di sini akan saya masukkan tingkat pendidikan di bagian bawah dari bidang kerja. Lama kerja akan saya masukkan ke layers. Berhubung di sini saya hanya mencari bidang kerja di bagian produksi, maka saya klik variabel bidang kerja, kategoris and totals ini saya ganti ke produksi. Kita exclude label yang lainnya. Nah, di sini masih kurang satu variabel lagi ya, yaitu variabel jenis kelamin. Akan saya masukkan ke layers. Akan seperti ini. Kita nanti mencari rata-rata dari gaji. Ini tingkat pendidikan karyawan. Tingkat pendidikan ini juga bisa kita ganti di kategoris and totals, karena kita nanti kan akan mencari yang tingkat pendidikannya terakhir SMU, berarti kita exclude sarjana muda. Seperti ini. Apply. Jadi di sini lebih ringkas lagi karena tadi label lainnya sudah kita exclude. Jangan lupa di layer outputnya kita beri kombinasi of categories karena layernya ada 2 dan kita ingin menampilkan keduanya. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Kita akan mencari yang lama kerjanya 5 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Masa kerja 5 tahun jenis kelamin perempuan. Ini. Nah, di sini rata-rata gaji karyawan perempuan yang pendidikan terakhirnya adalah SMU dan sudah menikah dengan bidang kerja di bagian produksi dan masa kerjanya 5 tahun adalah 0, kosong atau tidak ada. Di sini sudah ada peringatannya.